Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yoga Setiono dengan NIM 19106050013. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai client server dan juga protokol RPC. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, client server. Client server sendiri sebenarnya merupakan terdiri dari dua komponen, yaitu client dan juga server. Apa itu client dan apa itu server? Mari kita bahas. Yang pertama, client. Client itu berfungsi sebagai yang meminta atau request layanan, sedangkan server merupakan penyedia dari layanan yang diminta oleh klien. Sedangkan client server sendiri merupakan sebuah konsep arsitektur perangkat lunak yang menghubungkan antara klien atau yang meminta layanan tadi dan juga server atau yang menyediakan layanan, dan mereka berdua saling berkomunikasi melalui jaringan komputer. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada klien, di sini ada klien dan di sini ada server, dan penghubungnya merupakan jaringan atau bisa dikatakan internet. Kita lanjut. Kita lanjut ke arsitektur dari client server. Arsitekturnya yang pertama ada one tier atau standalone. Jadi pemrosesan terjadi secara terpusat, intinya terpusat. Dilakukan melalui mainframe. Jadi seluruh kode yang berkaitan dengan produksi akan ditempatkan dan berjalan pada host. Jadi semakin banyak user yang mengakses, maka proses akan semakin lambat. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Dalam satu komputer terdapat komputer klien, dan juga file server juga terdapat di sini. Seperti itu. Yang berikutnya adalah two tier atau bisa dikatakan client server seperti itu. Jadi arsitektur antara klien dan server yang dihubungkan melalui jaringan. Aplikasi yang dijalankan di komputer klien dan database ditempatkan di server. Jadi aplikasinya ditempatkan di komputer klien dan database ditempatkan di server. Dan arsitektur ini mempunyai tiga komponen utama, yaitu user interface atau aplikasi tadi yang berjalan di user dan juga ditempatkan di komputer user atau klien. Yang berikutnya ada manajemen proses, ini alur prosesnya, dan yang ketiga ada database atau data yang disimpan di server. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi ada klien, ada server, seperti itu. Yang ketiga ada three tier, merupakan pengembangan dari arsitektur two tier. Jadi sebenarnya konsepnya kurang lebih hampir sama, ada si klien dan juga si server. Namun di antara kedua komponen itu terdapat application server yang berperan sebagai bisnis proses layar. Dan arsitektur ini membutuhkan bandwidth yang cukup besar karena diakses banyak klien. Jadi arsitektur three tier ini akan membagikan fungsionalitas ke dalam beberapa lapisan atau layer, sehingga aplikasi akan mendapatkan skalabilitas, pembaharuan, serta keamanan yang baik. Jika diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari two tier tadi, cuma ada database tier dan juga client tier. Jadi ada dua lapisan atau dua layer saja. Sedangkan three tier ini ada tiga tentunya. Ada klien, di tengah-tengahnya ada business logic tier atau application server. Dan yang di layer ini ada database server. Berikutnya multi tier. Multi tier ini juga merupakan pengembangan dari three tier, namun diperjelas pada bagian user interface dan data processing. Yang membedakan adalah business logic server. Dalam data processing terdapat business logic server dan database server. Sedangkan dalam user interface terdapat application server dan client atau terminal. Nah, jadi kalau di three tier tadi cuma dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga. Ada client tier atau user interface atau application, yang berikutnya ada application server, dan yang berikutnya ada database. Dan di multi tier ini diperjelas lagi
dipecah-pecah lagi. Jadi dibagi-bagi lagi. Dalam data processing terdapat business logic server dan database server, sedangkan dalam user interface terdapat application server dan client atau terminal server. Jadi multi-tier ini akan memberikan akses data yang lebih cepat, keamanan, administrasi, dan backup data yang lebih baik daripada arsitektur lainnya. Namun di sisi lain tentunya akan membutuhkan biaya atau cost yang sangat mahal karena sorry ini typo, harusnya komputer, memerlukan komputer yang dengan spesifikasi khusus seperti itu. Berikut demikian tadi ada arsitektur dari client dan server. Yang berikutnya adalah protokol RPC. Apa itu RPC? RPC merupakan remote procedure calls yang merupakan protokol yang di dalamnya terdapat mekanisme komunikasi antar proses dan memungkinkan berjalannya program pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh. Namun RPC ini berbeda dengan RES atau REST API seperti itu, dan bisa dikatakan bahwa protokol RPC ini berfungsi sebagai untuk meneruskan pesan yang mengimplementasikan protokol selain RPC. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada client, ada ini server, ada, jadi kayak sebagai penghubung saja seperti yang dibilang di sini, berfungsi meneruskan pesan yang mengimplementasikan protokol selain RPC. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.